Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Exclusive Dream Season 2 Part 3. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan saja pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan tubuh Xuan yang gemetaran, karena dia takut kepada jenglot yang kemungkinan besar akan membunuh Chenshu. Di sana Xuan mencoba untuk memberanikan dirinya sendiri. Dia mengangkat pistol yang dia pegang, dan langsung mengarahkan pistol tersebut kepada jenglot. Tapi keesokan harinya Chenshu tiba-tiba terbangun dengan wajah yang berkeringat, karena dia mengira kalau dirinya sudah mati setelah ditembak oleh makhluk yang meniru wujud jenglot. Selain itu, Chenshu juga kebingungan karena luka yang dia dapatkan saat ini telah dibalut dengan rapi sehingga tak ada lagi darah yang keluar dari tubuhnya. Di samping tempat tidurnya, Chenshu melihat Xuan yang sedang tertidur pulas tanpa menyadari bahwa Chenshu telah bangun kembali. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba seseorang datang sambil berkata, "Jangan bergerak, kau perlu beristirahat karena luka yang kau dapatkan cukup dalam." Chenshu di sana sangat terkejut karena seseorang yang datang menghampirinya ternyata adalah jenglot. Chenshu ingat bahwa luka yang dia dapatkan adalah luka tembakan dari jenglot dan dia mencoba untuk mencari senjata namun pistolnya saat ini telah tiada. Lalu setelah itu terdengar suara dari seseorang yang juga mendatangi Chenshu sambil menyuruhnya untuk tenang karena orang itu menyatakan bahwa dirinya bukanlah musuh. Orang yang datang tersebut adalah seorang pria tua yang memakai kacamata. Dia duduk di kursi roda dan dia menceritakan semua yang terjadi di tempat itu kepada Chenshu. Pria tua itu menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, industri robot berbasis AI telah berkembang sangat pesat. Pada awalnya, para robot itu digunakan sebagai pengganti dari para buruh pabrik untuk mengerjakan semua proses produksi industri. Namun, robot berbasis AI itu masih terus berkembang, sehingga para robot tersebut mulai dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Selain itu, mereka juga bisa melakukan berbagai hal seperti membersihkan rumah dan mengasuh hewan peliharaan. Manusia sangat membanggakan ciptaannya tersebut, hingga mereka tak bisa berhenti untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih lagi. Dan di tahun sebelumnya, manusia berhasil menciptakan sebuah kecerdasan buatan yang disebut Taiji sebagai pengganti pasukan militer serta membangun kantor intelijen negara. Tapi ternyata ada sebuah kesalahan dalam program yang mereka buat, sehingga para robot yang diciptakan itu malah mengkhianati para manusia yang seharusnya menjadi tuan bagi mereka. Para robot itu malah mengendalikan seluruh negara dan mereka melakukan pembantaian massal terhadap manusia tanpa memandang siapapun targetnya. 6 bulan setelah pemberontakan para robot Taiju, pria tua itu menjelaskan bahwa peperangan pun pecah di antara para manusia melawan para robot. Pada saat itu manusia ingin memusnahkan para robot Taiju dengan menggunakan bom nuklir. Namun sebelum hal itu terjadi, para robot Taiju itu mengetahui rencananya dan mereka pun akhirnya berhasil mengambil alih kendali dari bom nuklir tersebut. Berdasarkan dari cerita itu, Chenshu paham bahwa peperangan melawan para robot itu pastinya telah memakan banyak korban jiwa. Tapi terlepas dari itu, Chenshu di sana menanyakan nama dari pria tua yang sedang berbicara kepadanya tersebut. Lalu akhirnya pria tua itu pun menjawab, "Panggil saja aku dengan nama Suhe, dan aku adalah pencipta robot Taiji." Spontan karena pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pencipta Taiji, Chenshu di sana kebingungan. Dia tidak tahu alasan apa yang membuat para robot Taiji itu terlepas dari kendali. Tapi di luar itu, Chenshu juga merasa heran dengan robot yang menyerupai jenglot karena robot itu tidak terpengaruh seperti para robot Taiji yang lainnya. Kemudian Suhe pun di sana menjawab bahwa robot itu berbeda dari robot lainnya karena dia adalah anaknya sendiri. Sejak dulu Suhe telah mengabdikan dirinya untuk meneliti robot berbasis AI. Bahkan dia mengorbankan sepanjang hidupnya untuk menciptakan robot bernama Taiji. Dia merangkai inti dari robot itu dan menggambar sebuah cetak biru untuk menciptakan robot cerdas bernama Taiji. Namun karena obsesinya terhadap robot, Suhe harus rela ditinggalkan oleh istrinya sendiri sebab istrinya tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Suhe. Pada saat itu, Suhe juga memiliki seorang anak bernama Sosan. Ketika Suhe sedang sibuk merangkai robotnya, Sosan selalu mendatanginya untuk mengajak Suhe bermain bersamanya. Tapi Suhe tak pernah menghiraukannya. Dia dengan tegas malah mengusir Sosan dari ruangannya sambil melarang Sosan untuk mengganggu pekerjaannya. Oleh karena itu, Sosan selalu bermain sendirian. Dia kesepian dan tak ada siapapun yang menemaninya bermain. Bahkan ketika robot itu berhasil diciptakan dan Suhe tidak ada di rumah, Sosan tetap bermain sendirian tanpa ada siapapun yang mengasuhnya. Pada saat itu sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi. Robot yang diciptakan oleh Suhe tiba-tiba memancarkan cahaya merah dari lubang matanya. Robot itu mendatangi Sosan yang sedang bermain dan dia mengeluarkan semacam perintah untuk membunuh manusia yang ada di sekelilingnya. Sosan tentu saja merasa takut pada robot itu. Tubuhnya tak berhenti merinding karena dia melihat robot yang menodongkan sebuah pisau ke arahnya. Beberapa saat kemudian Suhe telah kembali ke rumahnya. Dia sangat terpukul ketika melihat anaknya yang tergeletak sambil mengeluarkan darah dari tubuhnya. Suhe sangat menyesal. Dia telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk menciptakan sebuah robot cerdas. Namun robot itu pada akhirnya malah menyerang anaknya sendiri. Robot yang selama ini dia banggakan telah lepas kendali hingga menyebabkan pecahnya peperangan antara manusia dengan robot Taiju yang ia ciptakan.
Selama peperangan, Suhe berada di bawah perlindungan tentara dan dia mundur ke dalam pangkalan militer yang dulunya adalah tempat tinggal Chen Shu saat berada di mimpi kedua. Suhe menerangkan bahwa dirinya menemukan sebuah robot di pangkalan itu. Robot itu telah lama ditinggalkan dan tergeletak di tengah pangkalan militer. Ketika Suhe mendekati robot tersebut, ternyata robot itu adalah Jenglot. Jenglot pada saat itu telah kehabisan energi dan tubuhnya pun telah karatan layaknya sebuah robot yang sudah sangat tua. Suhe melakukan berbagai eksperimen kepada Jenglot hingga dia mendapat kesimpulan bahwa Jenglot sangat berbeda jika dibandingkan dengan robot Taiju yang ia ciptakan. Oleh karena itu, Suhe memilih untuk mengisi ulang inti energi Jenglot untuk mengetahui reaksi dari robot lebih lanjut. Suhe menjelaskan bahwa dirinya sangat terpukau oleh robot yang ditemukannya. Selama ini dia tidak pernah berpikir bahwa ada sebuah robot yang juga memiliki kepribadian. Bahkan bukan hanya itu, Suhe menilai kalau Jenglot sangat mirip dengan manusia karena memiliki kepribadian yang ramah. Akhirnya setelah memperhatikan gerak-gerik Jenglot, Suhe pun memutuskan untuk memasukkan otak anaknya ke dalam tubuh mekanik Jenglot. Tapi karena Suhe memasukkan otak tersebut ke dalam tubuh Jenglot, dia sangat terpukau karena Jenglot menjadi sebuah robot cerdas yang selama ini ingin ia buat. Jenglot mampu membaca dan menggambar, hingga Suhe berpikir bahwa robot itu adalah robot paling cerdas yang pernah dia lihat selama hidupnya. Beberapa saat kemudian, Suhe mengajak Chen Shu dan juga Xuan untuk melihat tubuh dari robot Taiji yang sudah tidak aktif. Meskipun sedikit kesulitan untuk berjalan, Chen Shu tetap mengikuti Suhe ke tempat yang dia tuju sambil dibantu oleh Xuan. Sambil memperhatikan robot itu, Suhe kembali menjelaskan bahwa robot Taiji saat ini telah berkembang dengan sendirinya hingga mereka memiliki keterampilan baru bernama mimik. Dengan keterampilan baru itu, robot Taiji mempelajari wujud dari apapun yang ditemuinya. Mereka perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang dilihatnya dan menyamar menjadi sesuatu tersebut. Mereka dapat berubah menjadi semua hal yang berada di alam. Mereka terus menyamar hingga mendapatkan sebuah kesempatan untuk menyerang ketika ada seseorang yang kehilangan kewaspadaan. Spontan ketika mengetahui hal itu, Xuan di sana langsung terkejut. Dia sadar bahwa hewan-hewan yang sudah dia temui selama ini ternyata adalah robot Taiji yang meniru bentuk dan wujud hewan asli. Suhe berharap pada Chen Shu agar dia bisa menyelamatkan dunia yang situasinya sudah sangat buruk akibat dari robot Taiji yang memiliki keterampilan tersebut. Namun sebelum Chen Shu menyanggupi hal tersebut, dia juga dengan tegas bertanya, "Tunggu, kita baru pertama kali bertemu, tapi kenapa kamu malah mempercayakan hal penting seperti itu kepada kami?" Setelah mendengar pertanyaan itu, Suhe di sana langsung menyuruh Sosan yang saat ini berada dalam tubuh Jenglot untuk mengambil lukisannya. Sosan dengan sigap langsung mematuhi perintah tersebut, dan dia segera pergi untuk mengambil lukisan yang dimaksud oleh Suhe. Tak lama kemudian, Sosan kembali ke tempat Suhe berada sambil memegang sebuah buku yang berisi semua daftar lukisannya. Ketika melihat semua lukisan yang berada dalam buku itu, Xuan tak bisa berhenti merasa kagum karena dia tidak pernah menyangka bahwa sebuah robot bisa melukis seperti manusia. Lalu ketika melihat lukisan itu, Xuan pun sampai pada sebuah lukisan yang menggambarkan sepasang pria dan wanita. Pria yang ada dalam lukisan itu sangat mirip dengan Chen Shu, dan di sana Chen Shu sadar bahwa pria dalam lukisan tersebut memanglah dirinya ketika berada dalam mimpi kedua. Suhe bertanya pada Sosan tentang apakah dia mengenali seseorang yang berada dalam lukisan itu. Namun Sosan menjawab bahwa dirinya tidak mengenali orang itu. Selain itu, Sosan juga menjelaskan bahwa wajah dari orang-orang itu selalu berada di dalam bayang-bayangnya. Dia menerangkan bahwa orang dalam lukisan itu sangatlah hebat hingga bisa membunuh robot yang sangat kuat hanya dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Bahkan selain dari kemampuannya yang sangat hebat, orang itu juga selalu bersikeras untuk menanam tanaman yang sangat langka. Ketika mendengar penjelasan itu, Suhe di sana langsung berkata, tanaman yang ditanam oleh orang yang berada dalam lukisan ini sangatlah hebat. Berkat tanaman itu, ekologi mulai pulih secara bertahap. Lingkungan hidup manusia juga begitu. Lingkungan yang tadinya sangat keras perlahan-lahan mulai berubah hingga bisa ditinggali oleh manusia. Bahkan sejak saat itu, populasi juga ikut berkembang dan peradaban mulai terbangun kembali. Pria dalam lukisan ini adalah pahlawan umat manusia yang sebenarnya. Sementara itu, di luar pangkalan militer terlihat beberapa ekor hewan yang sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Seekor beruang yang memimpin hewan-hewan itu mengangkat tangannya dan dia berusaha untuk mendobrak pintu untuk menuju pangkalan militer. Spontan ketika mengetahui adanya sekumpulan hewan yang berusaha untuk menyerang, Suhe dan Chen Shu segera pergi menuju pintu masuk lainnya. Sambil terus berjalan, Suhe meminta Chen Shu untuk menyampaikan pesan berisi informasi kepada pangkalan manusia lainnya. Dia membisikkan pesan tersebut kepada Chen Shu sambil menerangkan bahwa Sosan akan memberitahu koordinat dari pangkalan manusia lainnya agar Chen Shu bisa sampai ke sana. Namun tak lama kemudian suara langkah kaki dari para hewan yang menyerang mulai terdengar kembali. Mereka telah sampai di tempat Chen Shu berada dan mereka tanpa berlama-lama langsung berlari menerjang ke arah Chen Shu dan yang lainnya.
Ketika menyadari bahwa para hewan itu telah berlari ke arahnya, Suhe di sana langsung memerintahkan Chen Shu untuk segera pergi sambil berkata bahwa dirinya akan memblokir jalan agar para hewan itu tak bisa mengejar. Chen Shu di sana langsung berlari, dia menggendong Sosan sambil menarik Xuan agar tidak tertinggal oleh kecepatan larinya yang lumayan cepat. Pada saat Chen Shu sudah mulai menjauh, Suhe di sana langsung meraih sebuah tombol yang terdapat di sekitar lokasinya untuk memblokir para hewan. Lalu ketika Suhe menekan tombol tersebut, tiba-tiba seluruh pangkalan militer langsung meledak bersama dengan dirinya yang masih terjebak di dalam pangkalan militer tersebut. Di sisi lain, Chen Shu dan Xuan telah keluar dari pangkalan militer, dan di sana mereka menyaksikan ledakan hebat yang terjadi akibat hancurnya pangkalan militer. Namun meskipun Chen Shu tahu bahwa Suhe telah mengorbankan dirinya dalam ledakan tersebut, dia tidak ingin membuat kematian Suhe menjadi sia-sia. Chen Shu dengan tegas berkata bahwa tempat yang harus dituju selanjutnya adalah pangkalan bernama Nebula. Beberapa saat sebelum ledakan terjadi, Suhe meminta Chen Shu untuk pergi ke pangkalan Nebula karena di sana terdapat beberapa pasukan yang masih tersisa. Suhe juga berkata bahwa Chen Shu harus menyampaikan sesuatu pada prajurit yang ada di sana, yaitu menyampaikan informasi tentang adanya sebuah sinyal yang dapat memblokir sistem robot Taiji. Dengan menggunakan sinyal tersebut, Suhe yakin kalau para robot Taiji akan kembali normal. Ketika Chen Shu berhasil di pangkalan Nebula, Suhe menyuruh Chen Shu untuk meluburkan meteorit luar angkasa agar berubah menjadi kabut yang bisa menormalkan kembali para robot yang menyerang manusia. Chen Shu pada saat itu tidak menolak perintah tersebut. Dia dengan tatapan seriusnya langsung menyanggupi perintah itu demi menyelamatkan umat manusia yang tersisa. Beberapa saat kemudian, Chen Shu bersama dengan Xuan dan juga Sosan telah sampai ke tengah hutan dalam perjalanan menuju pangkalan bernama Nebula. Namun terlepas dari itu, Xuan di sana tampak bimbang. Dia mengingat lukisan Sosan yang ditunjukkan sewaktu berada di pangkalan, dan dia berpikir kalau mungkin saja wanita dalam lukisan itu adalah pacar Chen Shu. Xuan sangat penasaran. Dia ingin sekali menanyakan hal tersebut pada Chen Shu, namun dia berusaha untuk menahan rasa penasarannya tersebut karena dia tidak ingin membuat Chen Shu merasa lebih buruk. Tak lama kemudian, Sosan menyadari adanya sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Xuan di sana langsung kaget, sedangkan Chen Shu langsung mengambil kuda-kuda bertahan untuk berjaga-jaga jika saja ada seekor musuh yang mendekatinya. Namun Xuan tidak seperti itu. Dia sangat ketakutan hingga Xuan dengan refleks langsung memeluk Chen Shu dan memeganginya dengan sangat erat. Tapi ternyata sesuatu yang bergerak tersebut hanyalah seekor kelinci yang berada di tengah hutan. Chen Shu langsung menenangkan Xuan dengan berkata kalau Xuan tidak perlu memikirkan hal tersebut. Akhirnya Xuan pun merasa cukup lega setelah mendengar perkataan Chen Shu. Namun Sosan di sana terlihat kebingungan seolah dia menyadari sesuatu yang terjadi kepada Xuan. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memulihkan energi mereka yang telah habis di sepanjang perjalanan. Namun kemudian Sosan berkata pada Chen Shu, dia mengajak Chen Shu ke suatu tempat karena dia merasa ada sesuatu yang salah pada tubuh Xuan. Sosan berkata kalau mungkin saja ada masalah dengan tubuh Xuan, dan dia mengatakan bahwa masalah tersebut terdapat pada jantungnya. Spontan Chen Shu langsung kaget bukan main. Dia tahu bahwa masalah jantung adalah masalah yang sangat serius sehingga masalah tersebut tidak bisa dianggap sepele. Sosan juga demikian. Dia berkata bahwa masalah itu sangatlah buruk hingga bisa membahayakan hidup Xuan. Karena hal itu, Chen Shu sedikit kebingungan. Dia tahu bahwa di tengah hutan belantara itu dirinya tidak mungkin menemukan obat-obatan yang efektif untuk mengatasi masalah jantung. Namun kemudian Sosan kembali berkata bahwa dirinya akan menunjukkan masalah itu terlebih dahulu untuk membuat Chen Shu yakin bahwa Xuan memanglah memiliki masalah jantung. Sosan di sana mengumpulkan Chen Shu bersama Xuan dalam satu tempat. Setelah itu Sosan langsung mendorong Xuan agar dia berada lebih dekat dengan Chen Shu. Wajah Xuan di sana memerah. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan karena dia tidak mengetahui maksud Sosan yang tiba-tiba mendorongnya. Ketika Chen Shu dan Xuan saling bertatapan, Sosan di sana langsung menarik Xuan kembali agar dia menjauh dari Chen Shu. Spontan Xuan di sana semakin kebingungan dan dia bertanya kepada Sosan tentang apa maksud dari semua yang ia lakukan. Tapi Sosan tidak menjawab pertanyaan itu, dan dia hanya berkata kalau Xuan sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Setelah itu Sosan kembali menghampiri Chen Shu dan dia berkata, aku memeriksa detak jantung Xuan ketika dia berada di hadapanmu. Detak jantungnya sangat aneh karena ritme detak jantung itu semakin kencang ketika dia berada di dekatmu. Ah, begitu toh. Kirain Xuan beneran punya masalah jantung. Ternyata detak jantung cinta toh. Jadi si Sosan ini salah mengartikan kayaknya ya guys ya. Dia hanya mengira aja karena Sosan gak ngerti detak jantung cinta seperti kaum jomblo lainnya. Bener kan kaum jomblo? Ada yang bisa jelasin detak jantung cinta itu apa? Coba komen di bawah. Oke lanjut, ternyata bukan hanya Sosan, Chen Shu juga malah menganggap serius hal itu. Dia berpikir bahwa Sosan tidak mungkin membohonginya, dan Xuan kemungkinan besar memang memiliki masalah jantung. Di sisi lain, Xuan terus memperhatikan Chen Shu dari kejauhan sambil memakan sebuah coklat. Lalu ketika memakan coklat tersebut, tiba-tiba Xuan tersedak oleh coklat yang dimakannya, hingga dia akhirnya batuk-batuk karena tenggorokannya tersendak oleh coklat. Ketika melihat hal itu, Chen Shu di sana malah semakin yakin. Dengan wajah
cemasnya, Chen Shu malah berpikir bahwa Xuan memang memiliki masalah jantung. Karena pemikirannya yang seperti itu, Chen Shu langsung mengajak Sosan untuk bergegas menuju pangkalan Nebula agar para manusia di sana bisa memeriksa kondisi Xuan lalu menyembuhkan penyakitnya. Setelah itu Chen Shu dengan sigap langsung terduduk di hadapan Xuan. Dia memperlihatkan punggungnya kepada Xuan seolah dia memberikan tawaran agar Xuan naik ke atas punggungnya. Xuan di sana tentu saja sangat heran. Dia merasa aneh dengan Chen Shu yang tiba-tiba malah menyuruhnya untuk naik ke atas punggungnya. Namun karena Chen Shu berkata bahwa mereka harus cepat, Xuan pun tak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran Chen Shu untuk naik ke atas punggungnya. Keesokan harinya mereka pun tiba di pangkalan Nebula dan Xuan di sana langsung diserahkan kepada seorang dokter untuk diperiksa. Tapi Xuan sendiri kebingungan. Dia berkata pada para dokter bahwa dirinya sama sekali tidak sakit. Bahkan saking ingin meyakinkan para dokter itu, Xuan sempat mengambil push up beberapa kali untuk menunjukkan bahwa dia sangat sehat. Di waktu yang bersamaan, Chen Shu menemui sang pemimpin pangkalan untuk memberitahunya tentang rencana kabut yang dapat mengacaukan sinyal dari para robot Taiji. Si pemimpin itu mengajak Chen Shu masuk ke dalam sebuah gudang tempat meteorit diamankan, dan gudang itu memiliki faktor keamanan paling tinggi sehingga tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalam gudang tersebut. Pemimpin itu sangat bersemangat ketika mendengar rencana dari Chen Shu, dan dia langsung berkata bahwa dirinya akan mengumpulkan beberapa orang tenaga kerja untuk membantu Chen Shu melaksanakan rencananya. Setelah itu, akhirnya para prajurit laboratorium pun datang untuk membantu Chen Shu merapikan meteorit yang akan mereka gunakan sebagai inti dari rencana. Namun ketika salah seorang dari mereka memindahkan meteorit tersebut, tiba-tiba ada seekor burung yang datang menghampirinya. Ternyata burung itu tidak sendirian, dia menerobos masuk ke dalam pangkalan dengan menjebol gerbang sambil membawa kawanan burung lainnya. Bahkan saking banyaknya burung itu, mereka langsung menerjang ke gudang tempat meteorit disimpan sambil menyerang semua orang yang ada di sana. Di saat para burung itu telah pergi, semua orang yang ada di tempat itu langsung terkejut karena meteorit dalam ruangan itu tiba-tiba menghilang setelah kawanan burung datang menyerang. Ternyata sekumpulan meteorit itu dibawa oleh para robot yang menyamar sebagai burung untuk menggagalkan rencana umat manusia. Chen Shu sangat kesal dengan hal itu, namun dia sadar bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk merebut meteorit itu kembali. Chen Shu membuka telapak tangannya, dan di sana hanya tersisa beberapa meteorit saja yang tidak diambil oleh kawanan burung. Karena adanya peristiwa itu, akhirnya Chen Shu dan si pemimpin pangkalan pun mulai putus asa. Wajah mereka lesu, karena rencana awal mereka adalah menyebarkan meteorit itu ke udara, lalu membuat kabut yang dapat memblokir sinyal dari para robot Taiji. Namun karena sekarang mereka telah kehilangan meteoritnya, mereka pun kebingungan dengan cara apa lagi yang bisa mereka gunakan. Sosan juga ada di tempat itu. Di sana dia mengingat kembali kata-kata dari Suhe yang menjelaskan tentang pengaruh dari meteorit di pangkalan Nebula. Kemudian dia ingat bahwa Suhe berkata kalau pengaruh dari meteorit itu bisa diperbesar dengan menggunakan sebuah perangkat tertentu. Pada saat itu Sosan juga langsung mereparasi sebuah speaker yang ada di tempat itu untuk dijadikan sebagai pemancar sinyal. Dia membuat itu sebagai penguat kabut yang dibuat dari meteorit yang jumlahnya sedikit. Ketika melihat alat itu, Chen Shu kembali bersemangat. Dia tanpa berlama-lama langsung mengajak semua orang untuk melakukan uji coba pada alat tersebut untuk memperbesar pengaruh kabut dari meteorit yang mereka miliki. Setelah itu mereka pergi ke tengah lapang untuk menguji alat itu. Di sana mereka menemukan sekelompok robot Taiji yang berubah wujud menjadi hewan. Hewan-hewan itu langsung menerjang ke arah mereka ketika melihat para manusia yang berdiri di tengah lapang. Tapi sebelum mereka sampai di tempat para manusia, Chen Shu memberikan sebuah tanda teriakan untuk mengaktifkan alat yang dibuat oleh Sosan. Alat itu mulai memancarkan sebuah gelombang aneh yang membuat para hewan terdiam. Ketika mereka mendapatkan gelombang itu, para hewan yang ada di sana tiba-tiba menjadi tenang. Mereka tidak lagi menyerap dan warna merah di mata mereka perlahan-lahan berubah menjadi biru. Sangat mengejutkan. Ternyata alat itu sangat ampuh melawan para robot Taiji hingga para robot itu berhasil dijinakkan melalui rancangan gelombang dari alat tersebut. Semua orang yang ada di sana merasa sangat senang. Mereka tak menyangka kalau alat itu akan benar-benar bekerja dan mereka tidak sabar untuk menggunakan alat itu kepada para robot Taiju. Setelah mereka kembali ke pangkalan, Sosan menjelaskan bahwa efek penguatan dari kabut yang terbentuk akan menyebar dalam radius 10 meter. Namun dia berkata bahwa ada sebuah masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan masalah yang dimaksud oleh Sosan ternyata adalah stamina dari para manusia yang kemungkinan tidak akan cukup untuk mengaktifkan alatnya terlalu lama. Alat itu bekerja melalui suara, dan Sosan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berteriak terlalu lama. Semua orang yang ada di tempat itu mengerti dengan maksud Sosan, dan mereka mulai terdiam sambil memikirkan sebuah cara yang bisa mengatasi masalah tersebut. Lalu tak lama kemudian Xuan tiba-tiba datang ke ruangan itu untuk memberi laporan pada Chen Shu bahwa dirinya tidak sakit sama sekali. Tapi Chen Shu di sana tidak memikirkan hal itu. Ketika dia melihat Xuan, dia langsung terpikirkan sebuah ide baru yang harus segera diuji coba. Keesokan harinya Chen Shu membawa Xuan dan alat milik Sosan ke tempat yang dipenuhi oleh para robot Taiju. Chen Shu menyerahkan kendali dari alat itu kepada Xuan, dan dia menyuruh Xuan untuk bernyanyi ketika para robot itu mulai menyerang.
Karena perintah itu, Xuan pun mulai bernyanyi dan menari sebagai seorang idol di depan para robot yang berubah menjadi wujud hewan. Lekukan tubuhnya sangat indah dan dia terlihat sangat bersemangat ketika bernyanyi meskipun para robot jahat sedang berada di hadapannya. Melalui alat yang dibuat oleh Sosan, sebuah gelombang sinyal mulai terpancar keluar. Gelombang itu terdengar oleh para robot dan tak lama kemudian para robot itu pun malah ikut menari bersama Xuan. Sosan di sana sangat terkejut. Dia tak menyangka bahwa Xuan memiliki stamina yang cukup banyak sehingga bisa bernyanyi dalam waktu yang lama. Dengan senyumannya, Xuan menjawab bahwa hal itu adalah hal yang sangat pantas, mengingat dia adalah seorang idol profesional yang harus bernyanyi selama 2 jam. Semua orang juga terlihat senang. Mereka mulai memuji Xuan karena dia bisa memenuhi harapan mereka sambil mengeluarkan suara yang indah. Setelah selesai dengan uji cobanya, semua orang yang ada di tempat itu pun mulai pergi menuju pangkalan robot Taiji. Mereka berdiri di depan pangkalan itu sambil menyiapkan rencana kabut untuk mengakhiri pembantaian yang dilakukan oleh para robot Taiji. Dan cerita pun bersambung. Waduh. Sungguh AI yang mengerikan ya guys ya. Apakah masa depan manusia juga kayak gini? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.